Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami, kelompok sejarah peminatan akan membahas mengenai Kerajaan Sriwijaya. Selamat menikmati. Nah, jadi yang pertama itu perkenalan. Kerajaan Sriwijaya ini adalah salah satu kerajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan ini memiliki banyak sekali pengaruh terhadap Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia. Nah, kata Sriwijaya itu sendiri diambil dari bahasa Sangsekerta. Sri artinya bercahaya atau gemilang dan Wijaya itu artinya kemenangan atau kejayaan. Nah, maka nama Sriwijaya itu bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Sistem pemerintahan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Armada laut mereka saat itu dikenal sebagai salah satu yang terbaik. Nah, meski demikian, Sriwijaya bisa dikatakan bersifat metropolis, atau kota yang menjadi pusat kegiatan tertentu, baik pemerintahan, industri, dan perdagangan. Dan juga kerajaan Sriwijaya masih mengandalkan tradisi diplomasi atau seni praktik bernegosiasi oleh seseorang. Nah, kerajaan ini juga dikatakan memperluas wilayah mereka dengan jalan ekspansi militer. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Dengan letaknya yang strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional, menyebabkan masyarakatnya lebih terbuka dalam menerima berbagai pengaruh asing. Penduduk Sriwijaya terbuka dalam menerima berbagai kebudayaan yang datang. Salah satunya adalah mengadopsi kebudayaan India, seperti nama-nama India, adat istiadat, serta tradisi dalam agama Hindu. Oleh karena itu, Sriwijaya pernah menjadi pusat pengembangan ajaran Buddha di Asia Tenggara. Masyarakat Sriwijaya juga telah mampu mengembangkan bahasa komunikasi dalam dunia perdagangannya, seperti bahasa Melayu kuno. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Awalnya, kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada bidang pertanian. Namun dikarenakan letaknya yang strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Penguasaan Sriwijaya atas Selat Malaka juga mempunyai arti penting terhadap perkembangannya sebagai kerajaan maritim. Sebab, banyak kapal-kapal asing yang singgah untuk menambah air minum, perbekalan makanan, dan melakukan aktivitas perdagangan. Sriwijaya sebagai pusat perdagangan mendapatkan keuntungan yang besar dari aktivitas tersebut. Peninggalan budaya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, persebaran bahasa Melayu sebagai dasar bahasa nasional karena persebaran dan penggunaan yang sangat luas sehingga dimengerti oleh berbagai suku, terutama para pedagang dan pelaut. Yang kedua, Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara pada masa itu. Peranan ini membuat agama Buddha menyebar ke penjuru Nusantara, seperti ke dinasti Sriwijaya, Kerajaan Mataram, serta ke wilayah daratan Asia Tenggara yang sekarang menjadi wilayah Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Dan yang ketiga yaitu peninggalan-peninggalan kerajaan ini, seperti kompleks arkeologi Bukit Seguntang, kompleks Candi Muara Takus, dan kompleks Candi Muaro Jambi, yang saat ini menjadi situs arkeologi sekaligus lokasi wisata yang penting. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya pada masyarakat saat ini. Yang pertama, sejak masa Sriwijaya, lambung kapal selalu berbentuk seperti huruf V. Bentuk haluan dan buritan yang simetris, tidak ada sekat-sekat kedap air di bagian lambungnya, tidak menggunakan paku besi dalam pembuatannya, dan kemudi berganda di kiri dan kanan buritan adalah ciri khas kapal Sriwijaya yang masih digunakan sampai sekarang. Yang kedua, sistem pendidikan berasrama mengikuti Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada zaman dahulu memiliki sekolah Hindu dan Buddha yang memiliki sistem asrama yang masih digunakan sampai sekarang.